Hai guys, balik lagi dengan channel TST Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Free Guy. Film ini bergenre komedi, aksi, dan fiksi ilmiah garapan sutradara Shawn Levy. Film ini dibintangi pemeran utama yaitu Ryan Reynolds sebagai Guy, Jodie Comer berperan sebagai Millie, dan Taika Waititi yang berperan sebagai Anthony. Film ini rilis Agustus tahun 2021 ini, di mana ada seorang pria yang tinggal di Free City. Ia menjalani rutinitas pekerjaannya sebagai teller bank, dan kemudian dia dipertemukan dengan sosok wanita yang kemudian membuat ia sadar atas semua hal yang telah terjadi. Bagaimanakah keseruan dari film ini? Sebelum kita lanjut bahas alur cerita filmnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info film menarik selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi ya guys, kita langsung masuk ke dalam cerita filmnya. Film dimulai dan diawali dengan tampilan game dari Free City. Game ini sangat populer dan memiliki beberapa karakter game yang dimainkan oleh para playernya. Setiap player menggunakan masing-masing karakternya dan menjalankan misinya masing-masing untuk mendapatkan poin dan meningkatkan level permainan mereka. Semua karakter dalam game ini ditandai dengan kacamata yang mereka gunakan. Dalam game ini, developer game juga menciptakan beberapa karakter pendukung game yang tidak bisa dimainkan oleh player game ini, yang biasa kita sebut karakter bot atau NPC. Karakter NPC ini selalu menjalankan semua rutinitasnya dalam kegiatan yang sama dan berulang-ulang. Salah satu NPC yang ada di dalam game ini adalah Guy. Dia adalah seorang pegawai teller bank yang akan selalu menghadapi player yang setiap saat datang merampok bank demi mendapatkan uang dan menaikkan level dari player game ini. Di bank tersebut, Guy memiliki teman seorang satpam yang bernama Buddy. Kemudian saat Guy berjalan keluar, tak sengaja dia bertemu seorang wanita cantik dari karakter game itu yang bernama Molotov Girl. Karakter Molotov Girl ini dimainkan oleh seorang player wanita yang bernama Millie. Keesokan harinya, rutinitas Guy pun berjalan seperti biasanya. Dia menjalankan tugasnya sebagai teller bank, dan suatu saat bank tersebut didatangi player perampok. Ada hal yang tidak biasa ia lakukan dalam karakternya sebagai NPC saat ia melihat Molotov Girl lewat di depan bank. Naluri dari Guy tiba-tiba ingin mengejar wanita itu, dan Guy pun tiba-tiba melawan dan berhasil membunuh player perampok sekaligus merebut kacamata yang digunakan player tersebut. Kemudian Guy keluar dan menggunakan kacamata yang ia rebut dari player perampok tadi, dan tiba-tiba ia melihat seluruh kota berubah menjadi sebuah kota layaknya dalam sebuah game. Ia pun melihat kotak heal yang kemudian ia ambil dan membuat luka-luka pada tubuhnya Guy terobati. Dan ia pun melihat ada player terbunuh dan mengeluarkan uang yang kemudian ia ambil, lalu membuat saldo rekening Guy bertambah otomatis. Scene berubah kepada dunia nyata, di mana tampak sebuah kantor developer dari game Free City tersebut. Di kantor tersebut diperlihatkan dua orang developer yang bernama Case dan Moser. Mereka berdua sangat heran atas kejanggalan yang terjadi dalam sebuah game tersebut, karena ada karakter NPC yang bernama Guy bisa membunuh player, yang seharusnya NPC hanya bisa beraktivitas sesuai apa yang sudah disetting oleh developer game. Mereka berdua pun kemudian berinisiatif memasuki game tersebut dan menggunakan karakter mereka untuk merebut kembali kacamata yang ada pada Guy. Dan kejar-kejaran pun terjadi, dan berkat kacamata itu pun Guy dapat mengambil item-item dalam game yang membantu ia kabur dari kejaran Case dan Moser. Kemudian Guy memanfaatkan kacamata itu untuk bisa pergi kemanapun yang ia inginkan layaknya seperti para player. Dan Guy pun mendatangi karakter wanita yang bernama Molotov Girl, yang saat itu Molotov Girl sedang menyelesaikan misi dalam game. Namun karena kedatangan Guy, misi tersebut gagal dan membuat Molotov Girl harus meninggalkan area tersebut. Guy pun kemudian menyusul Molotov Girl dan ingin membantu menyelesaikan misi yang sedang Molotov Girl kerjakan.
Molotov Girl pun menolak tawaran tersebut karena level player untuk menyelesaikan misi tersebut dibutuhkan level yang tinggi, sedangkan Guy masih berada di level 1. Saat itu Molotov Girl menganggap Guy adalah salah satu karakter dari seorang player yang baru saja bermain game itu, atau biasa kita sebut noob gitu ya. Noob. Player noob. Kemudian Guy pun melakukan beberapa misi dalam game untuk meningkatkan level dirinya, seperti menyelamatkan warga, membasmi penjahat, dan lain-lain. Dan level dari karakter Guy pun meningkat drastis, dan karakter Guy menjadi terkenal di game Free City di seluruh dunia. Dan hal itu membuat heboh YouTuber pemain Free City karena mereka heran kenapa karakter NPC bisa melakukan aktivitas layaknya seperti player sungguhan. Kemudian kita kembali ke dunia nyata. Terlihat Millie sedang menghubungi Case, yang ternyata mereka berdua adalah berteman. Millie meminta kepada Case untuk membantu Molotov Girl menyelesaikan misi agar ia bisa masuk menyelinap ke dalam sebuah lokasi di dalam game. Millie dengan karakter Molotov Girl-nya pun berhasil memasuki lokasi tersebut dan Millie mengambil sebuah data yang ia cari. Tiba-tiba Molotov Girl ketahuan dan dikepung oleh penjaga. Namun tiba-tiba karakter Guy datang membantu menyelamatkan Molotov Girl lolos dari lokasi tersebut. Namun data yang diinginkan Molotov Girl gagal diambil. Dengan semakin meningkatnya level dari karakter Guy di dalam game Free City ini membuat pimpinan perusahaan developer dari game yang bernama Anthony tersebut marah karena NPC tersebut membuat aturan permainan dalam game Free City menjadi kacau dan meminta kepada Case dan Mouser untuk bisa mereset game agar bisa kembali seperti semula. Kita kembali ke dunia game. Molotov Girl dan Guy pun semakin sering bertemu dan Molotov Girl ini menyampaikan kepada Guy bahwa Guy adalah seorang karakter NPC dan developer akan menghapus semua karakter dalam game. Hal ini pun membuat Guy tidak percaya dan terkejut akan informasi tersebut. Guy mengira bahwa selama ini dia adalah manusia normal layaknya manusia biasa, dan kemudian dia mencoba membuktikan dengan pergi ke sebuah pantai. Ia akhirnya percaya atas apa yang disampaikan oleh Molotov Girl itu adalah benar. Lalu suatu ketika Guy dibantu temannya yang bernama Buddy. Ia mendapatkan misi dari Molotov Girl untuk mengambil data di sebuah lokasi game yang Molotov Girl tunjukkan. Namun di sini Guy bisa mendapatkan data tersebut dengan mudah karena karakter penjaga di sana saat itu sedang dimainkan oleh seorang player penggemar dari karakter Guy. Jadi player tersebut tidak menghambat misi dari Guy, begitulah. Jadi lancar-lancar saja. Data itu pun akhirnya berhasil dibuka oleh Molotov Girl, dan di situ ia melihat bahwa di ujung pantai ternyata ada lokasi berbentuk sebuah pulau yang baru yang selama ini disembunyikan oleh pimpinan developer game tersebut. Kita kembali ke dunia nyata. Hal ini pun membuat Anthony sangat marah dan meminta kepada Mouser untuk segera mereset semua data-data yang ada di dalam game. Tentunya hal ini membuat seluruh karakter dan data-data game akan kembali ke awal dan membuat seluruh player game tersebut terkejut. Dan setelah data game berhasil direset, nampak karakter NPC yang bernama Guy kembali kepada karakter NPC semula yang tidak tahu apa-apa dan hanya menjalankan rutinitas sebagai NPC. Dan kemudian karakter Molotov Girl yang dijalankan oleh Millie tersebut datang dan menemui Guy dan membantu Guy untuk mengingat semua kejadian yang terjadi sebelum game itu direset. Dan hal itu tampaknya tidak mudah bagi Molotov Girl. Akhirnya atas bantuan Case, Guy pun kembali mengingat semua kejadian yang terjadi. Setelah itu, Guy dan Molotov Girl mengumpulkan semua karakter NPC di suatu tempat. Mereka bercerita atas apa yang sedang terjadi dan mereka mengajak seluruh karakter NPC untuk berpindah ke sebuah pulau tersebut yang ada di seberang pantai dengan kehidupan yang lebih damai dan mendapatkan kebebasan. Para karakter NPC pun akhirnya menyetujui hal tersebut.
Saat Guy dan Molotov Girl ingin pergi menuju tepi pantai, Anthony pun berusaha menggagalkan rencana tersebut dengan memerintahkan Moser untuk merusak jalanan dan meruntuhkan gedung-gedung di sekitar mereka. Tapi mereka berdua berhasil lolos, dan tanpa sepengetahuan Anthony, Case membantu Guy dan Molotov Girl dengan membuatkan sebuah jembatan penyeberangan menuju pulau tersebut. Hal ini tentunya membuat Case harus dipecat dari perusahaannya. Dan kemudian ternyata Case diam-diam mencari kesempatan untuk mengaktifkan live streaming game Free City agar bisa disaksikan oleh seluruh player Free City di seluruh dunia. Anthony pun tidak mau menyerah begitu saja, lalu ia memerintahkan Moser untuk menghapus semua karakter dalam game, yang hal itu membuat semua koneksi game terputus. Dan Moser juga diminta untuk menciptakan karakter yang mirip dengan Guy, namun memiliki tubuh yang lebih kekar. Karakter itu bernama Dude dengan misi harus melumpuhkan Guy. Disinilah perkelahian antara Guy dan Dude pun terjadi, namun Guy dapat memanfaatkan kacamatanya untuk mengambil item-item yang ada di sekitar game, seperti shield-nya Captain America dan pukulan tangan Hulk. Itu dia manfaatkan untuk melumpuhkan Dude. Namun sesaat Guy hampir kalah, kacamata pun dipasangkan kepada Dude, dan nampaknya dengan kacamata yang terpasang di Dude, nampak Dude melihat banyak item-item game dan sesuatu yang menyenangkan yang ada di dalam game, dan hal itu membuat Dude jadi gagal fokus dan meninggalkan Guy dan lupa akan misi pelumpuhan terhadap Guy. Anthony pun semakin kesal, lalu menghancurkan seluruh server Free City dan membuat semua hal dalam game tersebut rusak dan hilang. Hancur beb. Dan seluruh warga NPC dan Buddy pun berusaha menghindar dari kerusakan tersebut dan berusaha lari menyelamatkan diri menuju jembatan, namun ya gagal gitu ya. Tapi akhirnya Guy berhasil melompat menuju pulau tersebut, dan seluruh NPC pun dalam game itu semuanya bergembira. Kemudian kita kembali ke dunia nyata. Perusahaan developer Free City pun akhirnya merugi. Kemudian Millie bersama Case dan dibantu Moser, mereka bertiga pun bersepakat untuk menciptakan server game yang baru dengan pulau yang ditemukan tersebut. Game tersebut mereka namakan Free Life. Dan saat Millie memasuki game Free Life dengan menggunakan karakter Molotov Girl-nya, ia bertemu dengan Guy, dan Millie baru tersadar bahwa NPC yang bernama Guy tersebut ternyata dari awal sudah diprogram sesuai dengan perasaan Case. Wow. Dan Millie akhirnya menyadari bahwa Case selama ini mencintai Millie, namun tidak bisa mengungkapkan perasaannya secara langsung kepada kesibukannya. Beleh-beleh, ada-ada aja. Dan Millie akhirnya berlari dan menemui Case. Film pun tamat dan bioskop pun dibubarkan. Silakan menuju pintu exit dan pintu toilet ada di sebelah kiri tempat duduk Anda. Terima kasih.